Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel YouTube Teuku Faiz Kamal Ihnur. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Nah, pada video kali ini kami akan memaparkan kepada teman-teman semua terkait dengan AR, MA, ARMA, dan ARIMA model. Semoga tayangan ini nantinya bisa berguna bagi teman-teman semuanya. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya T. Faiz Kamal. NIM saya 22181008. Nah, saya adalah mahasiswa Magister Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Padang. Nah, saya membuat video ini. Yang pertama, tujuannya adalah untuk berbagi pengetahuan dengan teman-teman semuanya. Kemudian yang kedua adalah untuk menyelesaikan salah satu tugas dari mata kuliah ekonometrika. Nah, yang mengampu mata kuliah tersebut adalah Bapak Dr. Alphonse Satrianto ME. Nah, yang pertama kita akan mengetahui terlebih dahulu forecasting itu apa. Forecasting di sini ada di dalam bahasa Inggris, the less a man knows about the past and present, and the more insecure must be his judgment of the future. Nah, dalam kurung Sigmund Freud. Apa yang ditulis oleh ahli statistik dan keuangan Sigmund Freud tersebut menggambarkan betapa pentingnya mengetahui dan memahami kondisi masa lalu dan sekarang. Kondisi masa lalu dan sekarang merupakan salah satu penyebab kondisi masa depan. Kondisi masa lalu ialah suatu potret yang menjadi panduan untuk kita melangkah ke masa depan. Dengan potret masa lalu, kita bisa memperbaiki keadaan masa depan. Kita lanjut saja. Nanti teman-teman boleh baca sampai habis kita untuk menyingkat waktu. Oke, apa yang dimaksud dengan forecasting? Forecasting ialah suatu cara untuk mendapatkan informasi hari esok atau masa depan dengan didasarkan kepada data historis atau suatu spekulasi tentang masa depan ketika tidak terdapat suatu data historis. Kenapa kita perlu melakukan forecasting? Nah, forecasting diperlukan sebagai panduan untuk melangkah ke masa depan. Lanjut, bagaimana cara kita melakukan forecasting? Ada beberapa metode untuk melakukan forecasting yang kesemuanya berdasarkan kepada art and scientific method. Di dalam melakukan forecasting, dibutuhkan tidak hanya kemampuan saintifik saja, tetapi diperlukan juga kemampuan institusi forecaster di dalam menghadapi dinamika perubahan. Ini ada gambarnya, bisa teman-teman lihat dan baca. Ini ada juga bagan atau strukturnya, saya tidak membaca lagi. Nah, di sini ada di dalam melakukan peramalan dengan metode ekonometrika dan data time series dikenal ada dua metode peramalan yang sangat populer, yaitu satu ada ARIMA, yang kedua ada VAR. Nah, AR, MA, ARMA, dan ARIMA model. Nah, ini adalah yang kita fokuskan pembahasan pada kali ini. Nah, di sini ada, sebagaimana telah disampaikan pada materi sebelumnya, data time series bisa stasioner pada tingkat first different atau pada second different. Kemudian, apabila data time series sudah stasioner, maka dapat digunakan untuk forecasting untuk masa yang akan datang dengan menggunakan model AR, MA, ARMA, ARIMA. Nah, berarti kita bisa pahami sebelum kita lakukan AR, MA, ARMA, dan ARIMA model, kita harus buat data tersebut stasioner. Setelah stasioner, baru bisa kita melakukan langkah AR, MA, ARMA, dan ARIMA model. Kita lanjut. Nah, yang pertama AR. Apa itu AR?
AR dalam kurung autoregressive model. Apabila diketahui suatu variabel YT yang merupakan representasi suatu variabel pada tahun T, maka dapat kita buat model YT sebagai berikut. Di sini bisa teman-teman baca dan lihat. Di sini juga. Kemudian MA. MA adalah Moving Average Model. AR bukanlah satu-satunya model untuk memprediksi YT masa datang. Untuk memprediksi YT dapat juga dilakukan dengan model MA atau Moving Average seperti berikut. Teman-teman bisa lihat dan baca. Ini kita pindah sedikit. Oke. Nah, model MA merupakan representasi model yang mengasumsikan bahwa prediksi suatu nilai saat ini tergantung dari kesalahan proyeksi periode sebelumnya. Model ini mirip dengan metode exponential smoothing yang memasukkan faktor kesalahan periode sebelumnya untuk memproyeksikan nilai di tahun yang akan datang. Nah, yang ketiga ARMA, Auto-Regressive Moving Average Model. Memprediksi YT dengan menggunakan model AR dan MA secara terpisah bukanlah merupakan model yang akurat. Oleh karena itu, model AR dan MA secara bersama-sama dapat digunakan untuk memprediksi nilai YT. Kita lanjut lagi teman-teman. ARIMA Auto-Regressive Integrated Moving Average Model. Model time series untuk memprediksi suatu variabel sebelumnya ini dengan asumsi bahwa variabel yang diprediksi memiliki data yang stasioner, seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Namun demikian, kebanyakan data time series tidak stasioner tetapi dalam jangka panjang terintegrasi atau kointegrasi. Jadi suatu variabel yang tidak stasioner pada tingkat level maka akan stasioner pada tingkat first difference. Nah, kesimpulannya ialah kita perlu melakukan proses differencing sebanyak D kali untuk membuat data tersebut stasioner. Kalau belum stasioner teman-teman, kita harus buat data tersebut harus stasioner. Ketika level kita buat data tersebut di tingkat level ternyata tidak stasioner, maka langkah yang kita lakukan adalah kita naikkan menjadi first difference. Tidak juga kita naikkan lagi ke second difference seperti itu. Nanti lebih jelasnya kami akan memaparkan kepada teman-teman langsung ke prakteknya. Nah, di situ teman-teman akan lebih memahami. Nah, di sini ada bagan, bisa teman-teman lihat dan baca. Nah, proses autoregresif atau AR. Model dengan proses autoregresif ini hanya melibatkan data aktual dengan data tahun sebelumnya tanpa memasukkan variabel lain. Sehingga model ini sering disebut model dengan data yang berbicara sendiri. Nah, jika suatu data JDPT dikatakan misalnya mengikuti first order autoregressive atau AR1 jika nilai GDP pada waktu T tergantung pada nilai tahun sebelumnya dan nilai variabel gangguannya jika digambarkan dalam model. Nah, di sini bisa kita baca dan lihat. Nah, di sini bisa kita baca dan lihat juga teman-teman. Ini juga. Nah, di sini ada proses autoregressive integrated moving average atau ARIMA. Nah, model time series dengan AR dan MA di atas mengasumsikan model memiliki weak atau stasioner, artinya rata-rata dan variannya konstan, sedangkan covariance-nya tidak bervariasi antar waktu. Kita lanjut lagi. Nah, di sini kita akan langsung ke praktiknya teman-teman. Nah, praktek bagaimana cara mengolah data menjadi forecasting dia, mengolah data peramalan. Langkah yang pertama teman-teman, kita akan buka ini aplikasi Avios. Nah, pada kesempatan kali ini kami menggunakan aplikasi Avios 9. Seperti biasa teman-teman, kita klik ini. Oke. Langsung. Kemudian di sini kita buat
karena saya sudah buat di Excel teman-teman. Data kita ini dari. Nah, baik teman-teman, kita lanjut. Saya sudah membuat data. Nah, data kita untuk contoh pada kesempatan kali ini adalah dari tahun 1990 sampai 2010. Nah, berarti di sini kita buat 1990 sampai 2010. Nah, karena pada video kali ini, pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba mengolah data forecasting atau peramalan. Maka yang akan kita ramalkan misalnya ini, 5 tahun yang akan datang. Berarti dari 2010 ini, bukan 2010 kita buat, tapi 2015. Data kita buat. Dari 2010 sampai 2015 itu kan 5 tahun teman-teman. Di 2015 kita buat, kemudian kita tekan OK. Nah, setelah itu kita akan klik quick seperti biasa, kemudian empty group. Nah, selanjutnya kita masukkan data kita, data yang di Excel, kita copy aja teman-teman. Nah, ini data ekspor Indonesia ke Amerika Serikat dalam juta US dollar. Oke, copy. Kemudian kita taruh di sini. Paste. Seperti ini, teman-teman. Oke. Yang seri 01 kita ubah aja. Kita ubah menjadi ekspor biar mudah, teman-teman. Nah, yes. Di sini perlu teman-teman ketahui, pasti teman-teman bertanya, kenapa di sini NA dari 2011 sampai 2015, sementara dari 1990 sampai 2010 tidak NA. Nah, tadi kan data kita yang ada kan sampai 2010. Nah, kita sekarang ini mau mengetahui yang 2011 sampai 2015 ini gimana data yang kita dapatkan. Apakah nanti setelah kita olah tetap NA dia atau nanti sudah ada data peramalan kita. Nah, ini yang perlu kita olah pada kesempatan kali ini. Ini kita klik kali aja. Yes. Oke. Kemudian teman-teman kita klik di ekspor. Nah, pada video sebelumnya kami sudah memaparkan kepada teman-teman bagaimana cara membuat data itu stasioner. Nah, pada kesempatan kali ini, sebelum kita mengolah forecasting, teman-teman harus paham, harus menguasai dulu bagaimana cara membuat data itu stasioner. Nah, jika teman-teman masih kurang paham, teman-teman bisa mencek kembali video saya sebelumnya tentang data stasioner. Namun pada kali ini saya akan memaparkan secara singkat saja cara mengolah data secara stasioner, karena itu syarat sebelum melakukan forecasting. Nah, cara melakukan data itu menjadi stasioner ada dua, teman-teman. Yang pertama kita menggunakan unit root test, yang kedua pakai Corellogram. Nah, yang pertama kita pakai unit root test, kita klik view, kemudian unit root test. Di sini kita pilih level dulu, teman-teman. Kita klik OK. Nah, kita berfokus kepada probabilitas saja. Jika probabilitas ini di bawah lebih kecil daripada 0,05, maka data ini adalah stasioner. Namun jika sebaliknya, maka data kita belum stasioner. Pada kali ini, ternyata data saya di tingkat level di bawah 0,05. Jadi data ini dari unit root test dikatakan stasioner. Kemudian kita klik lagi view. Kita klik view. Unit root test sudah. Kemudian coba kita lihat di Corellogramnya. Apakah sudah stasioner atau belum. Di tingkat level kita klik OK. Nah, ternyata data saya adalah sudah
stasioner. Alasannya kenapa? Karena data saya tidak ada yang melewati data ini, batas ini. Kalau misalnya tidak ada melewati batas ini, kanan dan kiri, maka data ini stasioner. Nah, jadi data saya dari unit root test di tingkat level sudah stasioner, kemudian dari korelogram di tingkat level juga stasioner. Nah, oke. Kalau begitu kita klik aja. Nah, kemudian apa yang akan kita lakukan lagi? Karena kita sudah mengetahui bahwa data kita sudah stasioner di unit root test dan korelogram, maka langkah berikutnya adalah kita akan klik quick, kemudian kita estimate equation. Nah, di sini kita klik aja teman-teman, D besar, dalam kurung ekspor, kemudian spasi D spasi AR. Kita coba lihat dulu AR, teman-teman. AR dalam kurung 1. Langsung aja kita klik OK. Nah, setelah muncul seperti ini, langkah teman-teman adalah mengcopy paste dari sini, teman-teman. Dari sini sampai ke bawah. Nah, dari sini sampai probabilitas. Nah, saya sudah mengcopy pastenya dan sudah membuat di Excel. Setelah copy paste, teman-teman jangan lupa dibuat di Excel. Nah, nih AR sudah saya buat. Ini AR dan ini sudah saya copy paste. Kemudian kita klik X aja, kita hapus saja. Nah, kemudian sama seperti tadi, kita akan estimate equation lagi. Kemudian di sini kita buat D seperti tadi juga, ekspor. Kemudian spasi C, spasi tadi AR, sekarang kita MA lagi. Kemudian dalam kurung 1. Oke, kemudian kita klik OK. Nah, ini sama juga kayak tadi teman-teman. Teman-teman harus mengcopy paste ini semuanya sampai ke sini. Kemudian meletakkan di Excel. Saya sudah taruh dia di Excel, teman-teman. Ini MA, ini AR, ini MA. Nah, teman-teman pasti bertanya, kenapa harus di copy paste? Nah, apa tujuannya? Tujuannya adalah membandingkan, teman-teman. Membandingkan antara AR dan MA. Apa yang kita bandingkan? Apakah semua item yang kita copy paste kita bandingkan? Tidak. Yang kita bandingkan hanya 4 item. Dan 4 item tersebut sudah kami buat warnanya itu lain daripada yang lain. Ini yang warna hijau tua adalah poin-poin yang akan kita bandingkan antara AR dan MA. Nah, ini harus kita lihat antara AR dan MA ini mana yang lebih kecil. Yang lebih kecil, maka itu yang kita ambil untuk forecastingnya. Baik, kita akan coba lihat satu persatu. Poin yang pertama adalah adjust R square. Nah, dari AR min 0,116760. Sementara MA kalau adjust R square-nya adalah min 0,116193. Jadi bisa kita ketahui MA lebih kecil daripada AR. Di ujungnya kita lihat indisi, kalau AR 760, kalau MA 193, teman-teman. Kemudian poin yang kedua, sum square receipt. Kalau AR 140E09, MA 140E09, jadi sama. Tidak ada yang kecil, nggak ada yang besar. Kita lihat di poin yang berikutnya, di Akaike Info Criterion. Kalau AR 2120-229, kalau MA 2120 sama. Di ujungnya kita lihat, teman-teman. Kalau AR 229, kalau MA 187. Jadi lebih kecil MA. Kemudian kalau sequential criterion 2135165. 2135 kalau MA sama. Di ujungnya lihat, teman-teman. Kalau AR 165, kalau MA 123. Jadi bisa kita ambil kesimpulan yang lebih kecil ke 4 poin ini, 3 poin lebih kecil MA dan 1 poin sama. Jadi
bisa kita tarik kesimpulannya, yang kita gunakan untuk forecasting atau peramalan adalah data MA. Karena lebih banyak di data MA ini lebih kecil, teman-teman. Nah, apa yang kita lakukan lagi? Nah, apa yang akan kita lakukan lagi, teman-teman? Yang akan kita lakukan lagi adalah ini. Berarti yang kita ambil MA, jadi data yang ini kan masih data MA nih, teman-teman. Sehingga karena tadi lebih kecil MA, maka yang kita lanjutkan ke peramalan atau forecasting adalah data dari MA. Ini kebetulan data tadi belum saya hapus, masih ada nih data MA. Jadi langsung aja kita klik forecast. Langsung kita klik OK. Nah, dari gambar ini bisa kita ketahui kalau data kita ini makin tahun dan makin tadi 2011 sampai 2015 kan kita nggak tahu nih, teman-teman. Data kita ini makin meningkat atau makin menurun. Nah, dari gambarnya bisa kita ketahui dia semakin tinggi. Semakin tinggi dia, berarti semakin tahun semakin meningkat dia. Ini kita klik X aja. Kemudian yes. Kita bisa klik ini aja, teman-teman, 2 kali. Nah, di sini bisa teman-teman lihat. Bisa teman-teman lihat nih. Kita geser ke sini dulu, teman-teman. Nah, di tahun 2011 sampai 2015. Nah, tadi sebelum kita lakukan forecasting tahun 2011 sampai 2015 tekan NA saja yang muncul. Nah, setelah kita lakukan forecasting, muncullah datanya. Ada di sini datanya. Dari 2011 sampai 2015 sudah ada datanya. Dan data kita dari semakin tahun semakin meningkat. 2011, 2012 semakin meningkat, teman-teman. Bisa kita ketahui kan? Berarti data kita semakin meningkat. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari penjelasan dari data, cara mengolah forecasting dari AR, MA, dari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama bagi saya. Dan saya berharap teman-teman bisa paham dengan apa yang sudah saya sampaikan. Nanti jika teman-teman masih belum paham juga, kurang paham juga, boleh bertanya di kolom komentar. Nanti akan kita lihat. Dan saya kembali berpesan kepada teman-teman, jangan lupa like, kemudian subscribe YouTube channel Tauku Faiz Kamal Ihnur, sehingga teman-teman tidak ketinggalan ketika saya mempost atau mengupload video terbaru terkait dengan ilmu pengetahuan atau terkait dengan hal-hal yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Mohon maaf sekali lagi dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.